gitu ibunya. Kayaknya kamu Marah cocok di dapur. jadi ibunya. Loh, aku Marcella Zalianti. Harusnya nyanyi loh openingnya. Madu M.A. Madeudu. Hei kamu pendekar tongkat emas. Wiro Sableng ya guys. Ini kita mau review apa sih kan sebenarnya? masih Udah pusing. 90 kan. Masih 90. Udah nggak usah pakai kacamata hitam. Tadi sih Pot. gayanya biar 90 biar mengilhami gitu. Mengilhami. Mengilhami. Hai, selamat datang di bioskop Gajah Mada. Yang kali ini agak kejam sih kayaknya nih reviewnya. Gak usah ditonton deh udah. Udah kita udah di sini aja ya. Udah ya. Enggak ding. Ini kan sudah dibawa jadi harus dipakai. Jadi kita akan dengan pakaian seperti ini sebenarnya kita akan review film-film tahun 90-an. Benar ya sekali. Kan? Sudah mirip Vera dan Emon. Kita akan review catatan si Boy. Aku mau Bertiti Larso padahal. Oh ya Allah, Bertiti Larso. Ya Allah, lawas banget. Enggak deh, kita mau review satu film judulnya adalah Melancholia, generasi 90-an Melancholia, yang enggak 90-an. Justru 2000-an, 2010-an malah ya, yang jauh dari 90-an. Gimana kok saya repot sama ini ya? Pengen bisa kangen rumah. Pengen bisa kangen sama Abi. Aku boleh gak sih? Nah itu kedoain. Doa itu kan masing-masing. Harus dari hati. Gak bisa dipaksa. Ini salah aku. Ceritanya adalah tentang sebuah keluarga bahagia, ayah, ibu, kemudian 2 anak. Dan 1 anjing jangan lupa. Oh iya, 1 anjing yang namanya kambing. Nggak nyambung banget. Ya, mereka keluarga bahagia, dikisahkan menikah di tahun 94. 94. Pas Kurt Cobain ditemukan meninggal, kemudian hampir setahun kemudian lahirlah anak pertama namanya Indah. Benar. Kemudian tahun 2000 teng itu lahirlah Abi. Si pemeran utama dari generasi 90 Melancholia. Kami baru mendapatkan informasi pesawat iBird AB013Q dari Jakarta menuju Singapura dinyatakan hilang kontak. Semua ini salah aku. Itu semua bukan salah kamu. Indah sayang sama kamu. Ini salah aku, Vi. Aku yang bikin dia pergi hari itu. Aku yang bikin dia di pesawat itu. Aku yang gak ikhlas dia pergi. Harus menerima ini. Kita harus ikhlas, Bu. Kalau kamu mau ikhlas silakan. Jangan maksa aku jadi kayak kamu. Sebenarnya apa sih? Reviewnya gimana sih? Alurnya gimana sih? Intinya adalah seperti yang tadi dibilang sama Daniel, satu keluarga bahagia, ada ayah, ibu, 2 anak, 1 anjing. Mereka bahagia nggak satu waktu, saking bahagianya si Indah, seorang kakaknya ini mendapatkan pekerjaan volunteer di luar negeri. Pergilah dia dengan pesawat jebret, kecelakaan pesawat dimulai, disitulah baru diceritakan dinamika keluarganya dari awal sampai akhir. Mereka berduka karena si Indah ini meninggal. Ya kan, meninggal terus ya sudah dari awal sampai akhir seperti itu ceritanya. Tapi iya nggak sih, iya kan? Terus udah. Iya kan? Ceritanya konfliknya muncul di situ, bagaimana mereka menghadapi kedukaan itu, kehilangan anak pertamanya, kemudian si Abi juga menghadapi kehilangan itu dengan lebih dalam karena si Indah ini mundur jadwal naik pesawatnya karena permintaan si Abi gitu. Jadi dia merasa punya beban moral. Kemudian ada juga konflik si sahabatnya Indah, Sevia namanya. Itu yang dari tahun 98 album pertama Ceylon Seven sampai 2021 itu masih jadi kekasih gelap. Di situ juga jadi kekasih gelap. Ada konflik Abi sama pacarnya gitu-gitu yang menjadi cerita sepanjang film sampai selesai. Iya, itu bumbu-bumbu sedikit bumbu aja. Secara garis besar ceritanya adalah gimana si keluarga yang bahagia ini menjadi berduka dari awal sampai akhir karena kakaknya meninggal. Sudah. Udah. Reviewnya gitu aja, guys. Pemain-pemainnya ada Ari Irham, ini yang kita kenal. Saya sih mulai mengenal dari Imperfect the Series. Jadi Bima ya. Jadi Bima. Kemudian ada Agni Hak. Saya pikir itu ada satu saudara sama
Marissa Haque dan Iya benar, baru kawan-kawan. mau bilang lupa nama jadi kayak Ternyata orang Semarang yang pernah main di Wiro Sableng. pas dong berarti. Jadi Wiro Sablengnya. Nggak tahu jadi siapa. Ada nama Taskia Namnia, kemudian buat teman-teman 90-an pasti kenal dengan Marcella Zalianty, kemudian Gunawan, ada juga Lingua, Amara dan juga Franz yang muncul sekilas sebagai papahnya dari Kirana, pacarnya Abi. Sekilas banget. Bener-bener. 10 detik apa? Kayaknya kalau jam gitu deh hilang. Iya kan? Beneran loh, aku sampai cari lagi. Oh, ada Iya Franz kan, sama bener Amara kan? di mana Kan gitu. cuma pas bagian makan itu nggak sih? Enggak ya, salah Pas dong. itu, pas bagian lulus-lulus. Oh iya bener. Hilang. Hilang udah. bener. Nah itu sahabat horor, jadi untuk aktornya sendiri memang yang bukan yang baru juga sih, karena mereka sebelumnya juga sudah sempat main film, kemudian juga ada Marcella Zalianty, ada Gunawan dan segala macam. Yang saya suka, Sampai bingung tuh loh. yang saya suka adalah film ini terselamatkan dengan soundtracknya. Ya jadi ada Begitu Indahnya Padi yang dinyanyikan ulang sama Arah. Cinta kau membawamu. Itu yang paling menyelamatkan. Cintakan Membawamu versi Reza Rahardian. Reza Artamevia. Kembali di sini. Gitulah, itu yang oke. Luar Kemudian biasa. ada juga Sevia dari lagunya Salon Seven yang dinyanyikan kembali oleh Gamaliel. Tapi tahu nggak fun fact-nya? Apa? Ketemu juga akhirnya fun fact-nya. Fun Jadi kan nama Oh, fun fact. Oke, maaf, salah pertanyaan. Fun fact-nya apa? Nah, kan nama 3 pemerannya si Kirana, Sevia sama Abi, Indah. Iya, sama Indah itu dari lagu. Kalau dari si Kenapa Abinya nggak dari lagu? Aku dari kemarin mencari lagu apa yang ada Abi-abinya. Coba Daniel aku tanya, apa coba yang ada abinya? Abi. Apa? Apa kawan? Jadi itu kalau fun fact-nya adalah nama ketiga si cewek ini itu tuh dari lagu. Kalau misalnya Indah dari Begitu Indahnya Padi, bener. Sevia, Sevia, Salon Seven, terus Kirana tuh yang ini Dewa 19. Dewa 19. Kenapa nama Kirana nggak Cintakan Membawamu Kembali? Panggilannya Lili. Kayaknya tahun 90-an gak ada namanya Lili gak sih? Itu yang aku suka. Ada yang kamu suka? Yang aku suka adalah karena ini drama keluarga sih. Ini drama keluarga, terus di situ juga diceritakan dinamikanya tadi dan juga apa ya? Bener-bener yang 5 stages of grief. Apa menehku ya Allah? 5 tahapan orang grief berduka gitu loh. Adalah Jadi dari penyangkalan, denial, terus lihat. Terus ada anger, amarah, terus juga bargaining, menawar, depression, mengikhlaskan, acceptance. Jadi yang di bagian denial, penyangkalan yang enggak kok Kak Indah masih ada, masih iya, iya kan. betul. Terus yang bagian akhirnya mereka beralih ke yang anger. Anger itu si siapa? Ibunya yang marah apa segala Yeah, macam. yeah. Kok ini gini. Terus Aku tuh kehilangan asma yang aku kandung selama 9 bulan. Kamu gak akan tahu. Kamu suruh aku mengikhlaskan. Gak akan pernah, Mas. Gak akan pernah. jadi ibunya. kayaknya kamu Marah cocok di dapur. jadi ibunya. Loh, aku Marcella Zalianty. Itu sambil gosok dapurnya gitu. Iya, sudah Bu, sudah. itu bagian bargaining. Terus depression itu ketika si Abi yang jedotin kepalanya. Oh iya. Terus Aku yang nggak juga- harus praktekin kan itu. Nggak harus praktekin Enggak. kepala kan. Sama yang ini yang dia di kursi yang dia ngerasa Oh iya, dia gitu. merasa dia dalam pesawat yang Heeh. kecelakaan. Terus grief yang terakhir adalah acceptance. Di scene terakhir mereka tebar bunga. Oh iya, gitu. itu sudah selesai. Jadi 5 stages Kita of grief. itu aja, spoiler aja. Oh iya. Ada beberapa hal yang tidak saya suka dari film ini. Yang pertama adalah konfliknya terlalu banyak menurut saya. Ya, jadi antara keluarga yang menghadapi kedukaan, bagaimana Abi menghadapi itu, konflik Abi dengan Sevia, konflik Sevia dengan Bayu, konflik Indah dengan Bayu dan Sevia, bagaimana Indah punya masa lalu, konflik Abi sama Kirana, bagaimana konflik bapak ibunya sama si maskapai penerbangannya gitu. Itu kalau dalam dunia public speaking, itu kamu cuma punya waktu 5 menit, slide presentasimu 200. Itu apa namanya? Sangat dipadatkan dan bahkan nggak selesai gitu. Konfliknya itu terlalu banyak gitu. Yang mau ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Iya, itu. Kemudian yang kedua ada banyak loh. Ini kalau aku didiemin nggak selesai Banyak loh. nggak ini. sukanya, nampaknya ya. Yang kedua adalah film ini mengangkat tema 90-an ya.
generasi 90-an, melankolia yang mengangkat nuansa 90-an. Tapi setting ceritanya itu tahun 2018. Betul. Abi lahir tahun 2000, itu pas dia lulus SMA, 18 tahun, ceritanya tahun 2018 sudah punya handphone dan sebagainya, tapi semua settingnya tahun 90-an. Ya. Dari kursi, Anda ingat kursi taman tahun 90-an tuh ada yang dari plastik warna pink, putih, Warna pink, biru, itu ada. Bagaimana sofa-sofanya tahun 90-an, rumahnya tahun 90-an, lebih Ya. mirip rumah pengabdi setan sebenarnya. Karena iya kan gelap, kolam renangnya bener. kuno Terus gitu. yang masih kotor, kolam renangnya banyak sampah. Bener. Iya. Kemudian kafe-kafenya settingnya 90-an, bagaimana luar rumahnya di jalanan dan sebagainya itu rasanya rasa 90-an gitu yang ini 2018 gitu. Iya. Dan satu ikon di situ ada satu mainan dari Indah yang hilang. Itu adalah itu loh apa tuh Yang jenenge? untuk ini kan, Itu apa loh yang sih? di keker-keker itu Iya, loh, sahabat iya, Sonora iya. yang isinya Lupa film-film itu namanya. yang Oh, yang tahun digeser-geser. 90-an Iya, ditonton. bener, iya, bener, Dan bener. 2008 udah nggak ada lagi. Bener. Ngapain harus muncul itu? Biar menjual generasi 90. Aduh. Clickbaitnya di situ. Oh, Pak. clickbaitnya di situ. Clickbait. Ya, Jadi kan itulah. kita kira nonton kan? Itu yang nggak saya suka. Tapi sama, nggak beda jauh dengan Daniel. Kalau misalnya Daniel tadi yang nggak disuka karena kebanyakan konflik di dalamnya. Nah, justru kalau aku nggak sukanya karena apa ya, konflik-konflik yang itu tadi tuh bahkan kayak nggak cocok aja ada di dalam situ gitu loh. Jadi kayak ceritanya monoton, ditambah dengan bumbunya mereka itu tetap kayak ya ampun, masa aku nonton filmnya sambil kusambi yang lain-lain sih. Oh iya. Nyuci, Bangun bengkel. gapura. Nggak, serius, tapi bener-bener yang bahkan bumbu-bumbunya itu, konflik-konflik kecil di dalamnya tuh bahkan dari aku sendiri ya itu tidak, akhirnya nggak bisa fokus untuk nonton. Oh ternyata menarik ya, nggak untuk diikuti, ternyata enggak juga gitu. Jadi itu yang nggak suka sama. Bener yang kata Daniel, judulnya adalah generasi 90-an. Ekspektasinya adalah wow, ini di 90-an. Tapi di awal, saya Abi, lahir di tahun bla 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 tahun 2000. Jebret, sebentar. Terus ya sudah, cuman di rumahnya aja yang memang konsepnya 90-an. Tetapi satu scene di mana Lanjutkan, Superman maaf. ya. Lebih dari Batman. Satu scene yang mereka ke supermarket. Salah satu supermarket, ya kali trolinya troli yang merah gede gitu. Itu di Kuningan City. Disebut merek, Pak. Oh iya, maaf. Sama ini juga, maksudnya jadi kayak yang kelihatan nggak tahu ya apakah ini untuk ngambil untuk mempersiapkan semuanya biar konsep 90-annya dapat, atau memang konsepnya agak males gitu. Gimana hal-hal detail kayak si Kirana datang ke rumahnya Abi untuk nyenengin Abi segala macam. Kan Kirana bawa mobil, ada platnya dong. Kalau plat di bawah 01.23, kan tahunnya Pak kurangi 5 tahun Pak belakangnya, berarti kan masih di tahun. Oh iya betul. Jadi Detail ya kamu sampai ngelihat plat nomor jadi ya. konsep 90-annya kurang dapat, kelihatan yang oke, jadi Ya itu dia, mari disiapkan lagi kalau mau bikin, maaf. tapi Gak berani loh gue. aduh, keras sekali. Bunyi. Sudah diingatkan. Tapi memang maksudnya untuk Anda yang mungkin penasaran nih dengan aktor-aktornya, Ya. karena kan kalau misalnya memang Anda yang ngikutin Bima di Imperfect itu kan tokoh yang pendiam apa segala macam. Cuma di sini digambarkan sebagai tokoh yang depresi, yang dia bergula dengan dirinya sendiri untuk menerima kalau kakaknya udah nggak ada. Jadi silakan, sebenarnya ini drama keluarga, jadi ditonton aja sih, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya Anda berpendapat dengan kita sependapat nih, ya boleh kali ya di komentar biar kita nggak sendiri banget gitu. Maaf ya. Itu dia ya Skor untuk dulu review kita kali ini. dong. Oh iya, skor. Waduh, ini dia susah. Skor dulu dong. Seharusnya mudah dong. 7 minus. Masih di angka 7 ya? Ya minus deh. Gak berani nyebut 6. Aku malah nyebut 5 malah. Ya Allah, tega lo dia. Enggak, maksudnya. Tega lo dia. Enggak kan personal opinion. Oh iya, bener. Jadi memang yang ya itu Ya tadi. 7 minus 8. Enggak deng. Aku sih 5, aku 5. 5. 5. Ya tega lo dia ya. Aduh, semoga bioskop Gajah Mada setelah episode Tetap ini masih lanjut terus ya. berlangsung ya. Ya mohon maaf ya. Silakan tonton kalau Anda penasaran. Di Netflix. Di Netflix. Di Netflix sudah ada, jadi silakan ditonton. Komentar juga ya, biar tadi nggak sendirian juga komentar pedasnya. Apakah kita masih akan ada minggu depan? Doakan saja ya, Doakan sahabat saja Sonora, ya. semoga masih ada.
Kita ngerasain hal yang sama, Bi. Terus-menerus nyalahin diri sendiri. Lantas bikin Indah ada di sini sekarang. Selamanya ikhlas akan jadi pekerjaan yang gak mudah. Sepanjang hidup kita akan terus belajar.